Assalamualaikum sahabat muka, kembali lagi bersama saya di SMK Muhammadiyah Kartasura. Hari ini saya mau memberikan informasi juga nih kalian semua bahwa di SMK Muhammadiyah Kartasura konversi itu tidak hanya motor aja teman-teman semua, tetapi kita ada kendaraan mobil juga. Kita konversi ke listrik. Bagaimana kendaraannya? Anda bisa menyaksikan. Oke, baik. Kita akan mencari tahu ya bagaimana proses konversi listrik kendaraan mobil ini, guys. Tentu saya tidak sendiri. Di sini sudah bersama Pak Heri. Assalamualaikum Pak. Amit Pak. Salam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini mengganggu aktivitas panjenengan. Kami hanya mau mengabarkan kepada pemirsa semua bagaimana proses konversi listrik mobil ini Pak, mobil ke listrik. Ini mobil jenis apa Pak? Ini Avanza ya. Mobil Avanza, guys. Prosesnya gimana Pak? Ini berarti sudah bisa nyala ini Pak tanpa bunyi mesin gitu Pak? Bisa itu nanti, artinya prosesnya itu dari mulai kemarin itu sebelum dikonversi kan tetap mobil dicek dulu kondisi fisiknya, kemudian kira-kira masih layak apa enggak nanti. Nah setelah itu kemudian nanti masuk di tahap konversi kan kita harus menyiapkan dulu kira-kira motor yang akan digunakan itu berapa kW dan sebagainya itu. Nah setelah itu nanti motor kita order, kita pesan dari, tentunya kalau di sini belum bisa ya untuk dalam negeri untuk motor belum bisa, kemarin kita impor. Jelas seperti itu. Nah setelah nanti motornya sudah sampai di SMK, kemudian baru untuk engine daripada mobil Avanza ini kita turunkan. Kita turunkan, kemudian tapi sebelumnya sudah kita buat dicek dulu dudukan antara transmisi dan mesinnya. Nanti disesuaikan agar dudukan motor listrik dengan transmisi itu ketemu. Sehingga tetap bagaimanapun kita untuk membuat dudukan itu sehingga nanti ketika pemasangan bisa terpasang dengan baik. Oke, boleh saya ke sana Pak? Boleh, monggo. Sambil ngecek. Nah. Ya, ini turunkan dulu. Oh ya. Ini selama pengerjaannya nih kira-kira kendalanya apa aja Pak? Kendala yang paling sulit untuk penyelesaian? Saya kira untuk kendalanya itu biasanya kendalanya tuh kemarin terutama di untuk baterai ya. Nah, baterai ini kan memang intinya kita harus belilah, impor gampangnya gitu. Nah di sini memang di Indonesia kan untuk baterai sekelas mobil ini kayaknya belum tersedia seperti itu, sehingga ya kemarin alhamdulillah kita bisa dengan rekanan akhirnya kita bisa menemukan baterai dan ini akhirnya bisa kita pakai untuk mobil konversi Avanza ini. Untuk pengerjaannya sendiri Pak, ini memakan waktu berapa lama Pak kira-kira? Itu jadwalnya terjadwal di situ itu. Konversi itu bisa dilihat itu mulai dari pembentukan tim kemarin ya, itu di bulan Februari sampai selesai itu kemarin ya, di situ ada nanti di shoot ke sana. Ya, di shoot ke sana. Nah, ini kondisinya tidak berubah di dalam. Ya, dalamnya sama seperti itu sama. Kemudian nanti yang berbeda kan di sana, kalau mau dibuka di sana di kabinnya, sana dibuka. Ini kan dalamnya sama, enggak berubah. Tuh. Dalamnya nggak berubah Pak ya? Dalamnya enggak berubah. Gas rem semua enggak ya? Enggak berubah. Kita seperti ini tinggal sekarang ya rubah mesinnya diganti. Kalau ini motor listriknya jadi ini, kalau di sini kan transmisi. Jadi kita masih menggunakan transmisi. Jadi motor listriknya disambungkan dengan transmisi atau persneling. Ya, jadi ini juga hampir mirip matic akhirnya, tanpa artinya dirubah-rubah persnelingnya pun bisa nggak masalah. Gitu. Jadi bisa seperti bisa matic, bisa manual gitu. Nah, yang diambil kan mesinnya saja. Kemudian kalau di sini ada controllernya, karena maaf ya ini kan masih sifatnya itu semacam
prototiп ya. Iya. Prototip itu jadi kan masih seperti ini. Di sini ada kontrolernya, ini bisa kita lihat. Nah seperti ini kontrolernya kayak gini nih. Nah Luar biasa Pak. Ini kemarin yang ya. ada Pak, kolaborasi antara guru dan siswa ya Pak? Iya, antara biasa. siswa kita libatkan. Kemudian kalau di sini kan kemarin itu kan kalau power steering kita menggunakan fluid, karena di sini sudah elektrik, otomatis kan fluid itu diganti dengan elektrik juga, sehingga menggunakan EPS. Iya. Gitu. Kemudian termasuk vakum itu kemarin karena menggunakan engine, kalau engine memanfaatkan kevakuman silinder, sehingga di sini pakai vakum listrik seperti itu ya. Jadi prinsipnya apa namanya bisa berfungsi seperti semula. Nah kemudian untuk semua, untuk misalnya klakson, lampu dan sebagainya, itu kan berbeda voltase ya. Jadi dari baterai, kalau mobil ini voltasenya untuk baterai itu kan voltasenya 96 volt 200 ampere, kemudian motornya kan 215 kW. Ya. Sehingga kalau nanti di apa namanya dipakai untuk kelistrikan bodi itu kan enggak, artinya terlalu besar, maka di sini ada yang namanya step down DC ini to namanya DC. apa, Pak? Ya, step down. Step down. Step down DC to DC seperti itu. Kalau ya. ini Pak apa? Kalau itu ya apa namanya terminal aja dari motor. Jadi kan ini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh lebih rinci oleh Pak Bambang selaku teknisi ahlinya di sini, yang istilahnya dari awal sampai akhir ini Pak Bambang akan lebih banyak menguasai. Oke. Betul Pak. Makasih. Oke, luar biasa Pak ini. Saya kurang begitu familiar dengan mesin-mesin ini Pak, sehingga saya kurang apa namanya kurang bisa memahami segala bentuk apa terminalnya dan lain sebagainya. Assalamualaikum Pak Bambang, sehat? Salam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Pak, kemarin pengerjaannya bisa diceritain Pak, mulai dari awal. Oh bisa. Ini awal sebenarnya mobil Avanza ya, mobil bermesin bakar. Pakai motor bakar. Jadi istilahnya KB BBM, kendaraan bermotor bahan bakar minyak, menjadi KB KLBB ya, KLBB. kendaraan listrik berbasis baterai. KLBB. Konversi ini dilakukan dalam waktu sekitar 4 bulan. 4 bulan. Wah, Iya, 4 begitu bulan. singkat ya. Iya. Luar 4 biasa. bulan mulai dari sumber tenaga, dari engine bakar menjadi motor listrik. Kita pasangi 15 kW atau setara dengan 15.000 watt. 15. Dan kita memakai baterai 96 volt 200 ampere setara dengan 19.600 watt atau 19,6 kW. Ya. Jadi kalau kita rasio itu 1,4 berbanding 1. Jadi mobil ini bisa bertahan hampir 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, otomatis jarak tempuh sekitar 140 kilo sekali charger ya. Sudah luar. Pak, ini kan saya tidak melihat nih Pak radiator AC-nya ini Pak. Iya. Lah, gimana Pak? Untuk AC memang kita belum Belum. belum mengarah ke situ, rencana ke depan Mas. Ya. Karena kan posisi kita juga masih disebutkan dengan konversi sepeda motor. Oh, siap. Nah, Oh, yang ini Pak ya, yang beberapa ya, unit. sepeda 30 motor ini. unit ya? 30 unit. Luar biasa. Dan nanti setelah itu baru kita akan mulai lagi kita lanjutkan lagi untuk fasilitas. Ini kan tinggal fasilitas saja. Siap. Ini saya tutup ya Pak. Iya ya. Oke. Kita ke dalam Pak. Bisa, ke ruangannya Pak. Ini kan sudah bisa digunakan nih Pak. Sudah Sudah bisa layak jalan. sudah layak jalan. Ini Dan sudah jarak apa yang paling jauh sudah pernah dibawa kemana aja Pak? ini pernah dibawa ke Sragen. Sragen. Ya, Kota pernah, Sragen ya Pak. ya. Nah, Pernah kita bawa ke Selo juga. Selo Boyolali. Iya, Selo Wah, Boyolali. luar biasa. Ini ada apa ini Pak? Itu alarm box. Alarm. Iya, Fungsinya buat apa, Pak? sistem keamanan aja. Iya. Sistem keamanan. Nah, sementara kita pakai alarm ini karena kan kita mengacu pada voltase aja, voltase yang besar. Berarti klaksonnya masih bisa ya? Bisa, semua bisa berjalan normal. Kalau sistem operasional masih sama dengan Avanza, jadi kita masih pakai gearbox manual, masih pakai
kopling juga. Kopling juga. Ya, pedal kopling masih kita fungsikan. Sebenarnya kalau sistem operasional tetap sama seperti Matic. Oh, sama seperti Matic. Iya. Bisa manual juga, Pak? Bisa, manual bisa, Matic bisa. Matic bisa, oh, luar biasa. Berarti tidak ada yang berubah, Pak, kecuali Nggak ada berubah. Secara fisik nggak ada berubah sama sekali. Hanya sumber tenaga aja yang kita rubah. Oke. Kalau di belakang, Pak, sama? Di belakang sama. Oh iya, Ini hanya sama. lokasi biasa. Luar biasa, SMK Muhammadiyah Kartasura, guys. Berhasil Kita mengkonversi kupas baterai. kendaraan mobil ke listrik. Nah, kita akan cek bagian belakang bagasi. Ini apa, Pak? Ini baterai. Oh, baterai. Di sini ada Oh, baterai. ternyata di sini baterainya, guys, Iya. ditaruh di belakang. Luar biasa, Pak, baterai. Gede juga ya, Pak ya? Iya. Ini beratnya berapa? Berat baterai ini sama tempat ini sekitar 160 kilo. Sebenarnya baterai itu kan rencana mau kita tanam. Ya. Biar titik berat mobil itu benar-benar terfokus. Ah. Tapi karena kemarin kita ini mengejar untuk pameran muktamar, Oh, iya, iya. jadi waktu yang terlalu singkat, ya mau nggak mau kita Betul. ambil dulu satu space job. Berarti ini Pengenalan baterai. berarti ini sifatnya sementara ya, Pak? Sementara ya. Kira-kira nanti, Pak, misalnya dilanjutkan, ini nanti mau ditaruh di mana, Pak? Misalnya? Nanti Oh, di tengah, di tapi belakang di lantai. Di bawah. Iya, di lantai. Luar biasa, Pak. Jadi ini nanti tingginya setinggi tangki bawaan asli. Rencana juga kita nggak akan pakai 200 ampere, Luar biasa. mungkin bisa 2 kali lipat. Jadi biar bisa mengejar jarak tempuh. Sebetulnya ditanam permanen di sini juga nggak apa-apa, Pak. Soalnya sudah ada ruang di atasnya juga kalau untuk penyimpanan barang-barang dan lain sebagainya. Ya, Cuman kalau penambahan kursi pasti kurang. ya permasalahannya kan kita ngatur pada titik berat, Ah, betul. Betul. kestabilan mobil, Oh, ya, ya. kenyamanan mobil pada saat kecepatan tinggi, Betul sekali, Pak. dan juga kita biar tidak bisa mengurangi jumlah penumpang. Siap. Masih bawaan asli Avanza untuk 7 penumpang, ya tetap masih 7 penumpang. Rencana seperti itu. Wah, luar biasa, Pak. Terus terakhir nih, Pak, peran siswa dalam konversi mobil ini, Pak, gimana? Iya, peran siswa untuk sementara ini membantu. Kita terapkan ilmu kita juga untuk ke siswa juga. Jadi untuk detailnya sebenarnya masih tim sih yang mengerjakan. Iya. Tapi peran siswa juga sangat luar biasa. Mulai dari membantu penempatan, Luar juga belajar perakitan. Luar biasa. Nanti sepeda motor nanti mungkin ada 40%. Siswa. Iya, kita tanggung jawabkan ke siswa. Berarti kolaborasi ya, Pak, guru Iya. dan siswa. Luar biasa. Iya, iya. Jadi itu, guys, konversi mobil maupun motor kendaraan roda 2 ya tidak hanya dikerjakan oleh guru saja, tetapi ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam proses pengerjaan konversi. Oleh karena itu, oh ya, PPDB sudah dibuka, Pak. Iya. Bagi kalian semua, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, daftarkan nih anak-anak Anda, cucu-cucu Anda di SMK Muhammadiyah Kartasura agar bisa belajar konversi motor listrik dan mobil listrik. Luar biasa. Dan satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia, hanya di SMK Muhammadiyah Kartasura. Pesan terakhir, Pak, untuk apa, siswa maupun sekolah, gimana, Pak? Ya, kalau sekolah kita tetap semangat. Semangat. Kita semangat mengembangkan diri Betul. secara teknologi, secara teknis, dan secara pendidikan. Secara pendidikan. Ya, karena semua akhirnya kembali ke Pendidikan. pendidikan. Luar biasa. Tujuan kita juga pendidikan ya. Betul, Pak. Ke SMK. Oke, saya kira itu, Pak. Terima kasih Oh, iya. sudah Sama-sama. mempersamai, menjelaskan bagaimana proses dari awal konversi mobil listrik bahkan sampai motor nantinya. Dan tujuan akhir sebenarnya gitu. Ya, SMK Muhammadiyah Kartasura itu pengen punya lulusan yang punya daya tawar. Ya. betul sekali. Punya integritas, punya Ya. keahlian. Nah, itu yang dibutuhkan di dunia industri itu kan, punya keahlian, punya skill. Jadi di SMK Muhammadiyah Kartasura betul-betul mendidik siswanya untuk bisa memahami bagaimana pekerjaan utamanya konversi dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu. Saya terima kasih sekali, Pak, Iya. atas waktu yang diberikan. Sama-sama, ya. Semoga SMK Muhammadiyah Kartasura semakin maju dan berkembang. Terima kasih, sahabat muda. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.